Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bersyukur, dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersalawat. Baik, perkenalkan, nama saya Ani dengan NIM 20020010079 dari kelas PAI 5C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Adapun tujuan membuat video ini guna sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengembangan evaluasi dari dosen pengampu Dr. Andes Bustanul Iman MA. Nah, adapun materi yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu interpretasi hasil tes. Nah, interpretasi hasil tes ini memiliki dua penilaian. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, penilaian acuan patokan yaitu suatu penilaian yang dapat disebut PAP jika dalam melakukan penilaian kita mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan interaksional. Nah, nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penugasan siswa tentang pengajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, nilai dari hasil penilaian acuan patokan juga bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan dan penugasan siswa tentang materi pengajaran. Nah, adapun contoh penilaian acuan patokan atau PAP, yaitu untuk dapat diterima sebagai calon penerbangan, setiap calon harus memenuhi syarat antara lain tinggi badan minimal 170 cm, dan berdasarkan patokan tersebut maka akan dinyatakan gagal dan tidak diterima. Nah, adapun kelebihan dari penilaian acuan patokan, yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedi, kemudian tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit, kemudian dapat mengukur kecepatan tujuan pembelajaran. Nah, adapun penilaian acuan norma atau PAN, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu kepada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa yang dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Selain itu, nilai dari hasil penilaian acuan norma tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang pengajaran yang diterapkan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan siswa di dalam perangkat kelompok. Nah, adapun contoh penilaian acuan norma, yaitu pada pembelajaran bahasa Indonesia, siswa yang mendapatkan skor 80 di kelas B akan mendapatkan nilai A, sedangkan di kelas C yang hanya mendapatkan skor 65 akan mendapatkan nilai A juga. Nah, kenapa demikian? Karena nilai yang didapatkan siswa hanya dihubungkan dengan norma kelompok. Nah, adapun kelebihan dari penilaian acuan norma, yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Kemudian mudah menilai karena tidak ada patokan tertentu yang harus dicapai. Kemudian dapat membedakan kemampuan antara peserta didik yang pintar. Nah, adapun perbedaan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Adapun penilaian acuan norma atau PAN biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Nah, adapun penilaian acuan patokan atau PAP biasanya hanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyaknya butir tes untuk setiap perilaku. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.